前に慈悲は与えない。変身。 Setelah episode kemarin yang lumayan gila, masih harus angkat topi juga sama episode 26 kali ini. Dikirain tensinya bakal menurun, ternyata masih sama gentingnya dan pastinya juga seru ya. Biasanya kan suka gitu, kita udah nonton satu episode yang seru banget nih ya. Terus episode minggu depan ada kemungkinan pace dan tensinya itu menurun bahkan secara drastis gitu. So langsung aja ya, ini dia Kamen Rider Revised episode 26. Karena kemarin rame banget soal Igarashi Genta, Ana mau lanjutin pembahasannya lagi nih. Jadi episode ini menambah dan juga sedikit memperlengkapi cerita dan juga teori soal si Igarashi Genta aka papanya Igarashi bersaudara. Dan untuk episode kemarin itu benar-benar menjadi kunci utama dan sangat menentukan jalan cerita Revice ini arahnya itu mau kemana ya. Seperti yang pernah Ana bilang, Igarashi bersaudara yang secara tidak langsung ini adalah keturunannya Gifu dan bertarung sebagai Kamen Rider ya layaknya bumerang sih ya. Mereka itu keturunan Gifu terus bertarung melawan para Deadman. Ketika Deadman-nya ini hancur itu juga sekaligus memberikan energi kepada Tuan Gifu ya, dan kalau begitu terus lama-kelamaan ya pasti bangkit si Tuan Gifu ini. Ya jadi seperti bumerang juga lah, bisa dibilang sih kayak gitu. Kalau mereka memilih, oh ya udahlah, gua nggak usah gelut dah, terus gua mending diem aja gitu di rumah lah, nggak usah jadi Kamen Rider gitu. Ya nggak bisa juga kalau gitu kan, mereka kan udah ada duty as a Kamen Rider gitu, makanya harus melindungi orang-orang juga. Nah, musuhku ternyata keluargaku juga. Dan memang setelah episode kemarin itu di kolom komentar juga banyak jadi pertanyaan ini itu kan, gimana Gan kalau misalkan Gifunya dikalahin, apakah Igarashi bersaudara itu masih ada DNA-nya atau segala macem. Ya pokoknya banyak lah yang seperti itu ya. Ana juga jadi kepikiran pengen bikin sesi live satu kali lagi buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan kayak begitu gitu. Bukan buat ngejawab sih, lebih tepatnya buat kita diskusiin sama-sama. Jadi nggak ada masalah halangan durasi, kita diskusiin aja sepuas mungkin. Ya nantilah ya kalau ada waktu. Dan memang benar sekali lagi yang membuat Igarashi Genta menjadi Kamen Rider fail adalah si Masumi Karizaki, ayahnya George Karizaki. Igarashi Genta muda yang sekarat kan itu harus melakukan operasi agar dia itu tetap hidup dengan cara menanamkan DNA Gifu ke tubuhnya. Kenapa harus dari Gifu? Karena teorinya di cerita Revice ini Gifu itu punya kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Udah macam kayak Wolverine aja teman-teman ya. Sementara jantung dari Igarashi Genta ini sepertinya diberikan kepada si Gifu. Makanya jantungnya sekarang si Igarashi Genta itu nggak ada ya. Nah, si Masumi kan bilang ya, di saat itu aku menjual diriku pada iblis di episode minggu lalu. Tapi menurut Ana, sejak dia jadi kepala penelitian pengembangan senjata-senjata dengan sumber dari Gifu itu, dia juga udah menjual diri pada iblis sih waktu itu ya. Dia ngomongnya sih menjual diri pada iblis saat melakukan operasi ke si Igarashi Genta. Tapi menurut Ana ya sejak dia jadi kepala penelitian ya udah menjual diri pada iblis, kan bersumber pada iblis penelitiannya juga. Nah, katanya si Masumi ini menyesal dan ingin membantu Igarashi Genta ini keluar dari masalah ini. Nah, setelah ngomong seperti itu, di episode ini langsung diperlihatkan scene ledakan besar. Itu katanya karmanya si Masumi atas perbuatannya ini. Nah, sebenarnya karmanya ini nggak dijelaskan seperti apa, cuman ada ledakan aja, jadi giliran kita yang nebak-nebak lagi. Kalau dari Ana mungkin aja saat itu dia kan jadi ilmuwan nih di Phoenix ya sebelum di weekend. Nah, karena suatu kejadian, mungkin kejadiannya masih menyangkut juga soal si Genta ini, entah di Phoenix atau di Noah. Nah, Noah itu apa nanti Ana ceritain. Pokoknya itu, jadi terjadi ledakan sama seperti yang kita lihat di openingnya Revice Leaf Devil ya, dimana ada kayak seperti bangunan dan terjadi ledakan. Jadi mungkin saja zaman dulu Phoenix markasnya ya di bangunan besar biasa, atau si Noah di bangunan besar biasa, bukan kayak di Warship kayak sekarang kan, dimana markas Phoenix sekarang kan ya Warship yang mengapung di udara gitu. Nah, karena ledakan ini si Masumi ini tuh dianggap mati. Dari awal cerita Revice kan begitu ya, Masumi Karizaki ini diceritakan udah mati beberapa tahun yang lalu. Tapi ternyata sekarang dia itu masih hidup dan ada di organisasi Weekend. Kenapa dia itu pakai topeng? Nah, ya mungkin karena ledakan tadi. Jadi dia itu menderita luka bakar hebat di mukanya sehingga mengharuskan dia itu memakai topeng. Ada teori tambahan lagi sih teman-teman ya. Jadi ini kan pengisi suara si Masumi Karizaki ini kan voice actor anime juga ya, yaitu si Shinsu Fuji namanya. Kalau yang nonton JoJo pasti tahu ya, dia itu pengisi suaranya si Risoto Nero. Kalau suatu saat si Masumi Karizaki ini tuh menunjukkan wajahnya, ya suaranya harus sama dong ya dengan suaranya sekarang. Jadi kalian bandingkan dulu suaranya Masumi Karizaki sekarang sama si Risoto Nero. Sama Pak ya. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi ya suaranya harus sama dong dengan suaranya yang sekarang. Jadi harus beneran si Shinsu Fuji yang meranin Masumi Karizakinya. Dan menurut Ana ya peluangnya minim di sini ya. Jadi kalau tiba-tiba face reveal terus aktornya ganti dan juga dengan suara berbeda ya aneh juga ya.
Kayak gitu sih pemikiran Ana ya. Jadi bukti dari si Masumi Karizaki ini merasa bertanggung jawab dan merasa bersalah masih ada sampai sekarang saat ini. Buktinya dengan diberikannya 2 item ke anak-anaknya si Genta, yaitu Libera Driver ke si Sakura dan juga Rolling Five Stamp ke si Iki. Dengan tujuan anak-anaknya Genta ini bisa melampaui dan juga menaklukkan iblis. Nah itu dia ya. Nah soal rekannya si Genta, yaitu si Pak Bu aka Busan ya. Diceritakan juga teman-teman di sini. Jadi udah namanya Busan, mirip Majin Buu juga pula ya. Jadi Busan dan Genta ini pertama kali bertemu di tempat penelitian militer pemerintah yang bernama Noah. Jadi sepertinya Noah ini tuh sudah ada sebelum Phoenix ya. Jadi bukan Phoenix sekali lagi teman-teman ya, tapi Noah di sini. Dan jangan lupakan Phoenix juga masih berhubungan dengan pemerintah sampai sekarang. Dan tentunya saat si Busan ini bertemu, nama papanya Iki itu bukan Genta, melainkan Junpei Shiranami. Kalau dilihat sepenggal dari flashbacknya, si Busan ini seperti anggota militer gitu dulunya dan sempat kurus gitu ya. Jadi Noah ini adalah organisasi yang menggunakan iblis sebagai senjata militer mereka. Terjawab ya, yang di episode kemarin badan militernya menggunakan Gifu Stem sebagai senjata itu ya si Noah ini ya. Jadi Junpei setelah dioperasi dijadikan kelinci percobaan juga dan juga dijadikan Kamarader Vale itu punya tujuan untuk mengalahkan si iblis-iblis yang terlahir dari kegagalan eksperimennya si Noah. Kasar-kasarnya ya ngeberantas ampas-ampasnya lah ya. Ini gelap juga Pak yang kayak begitu ya. Betapa mengerikannya mungkin ya hasil gagal eksperimen ini ya. Terus juga temanya ini Showa banget sih kalau dipikir-pikir ya. Nah gara-gara tugasnya ini yang ngeberantas ampas-ampasnya itu yang gagal-gagal eksperimen ini, si Junpei aka si Genta ini jadi hilang perasaannya. Ya wajar lah Anda pikir juga, soalnya pekerjaannya juga sadis kan di sini ya, disuruh ngeberesin, disuruh ngeberantas ya. Nah di titik terpuruknya ini si Junpei ini tuh bertemu dengan satu wanita ya. Siapa lagi kalau bukan Tante Ragil? Enggak. Ya siapa lagi kalau bukan Yukimi, aka mamanya Iki ya. Tapi karena satu pertempuran, ingatan si Junpei ini hilang dan harus sampai mengganti wajah dan juga namanya. Ya, dari Junpei Shiranami jadi Igarashi Genta. Nah, untuk bagian ini kayak agak ngegantung sih ya. Nih, Anda bertanya-tanya, karena pertarungan apa? Kok bisa gitu sampai hilang ingatan ya? Nah, tapi kalau dilihat-lihat, papanya Iki sekarang juga jadi kayak punya 3 kepribadian. Ini hasil research Ane sih ya. Dan coba di sini Ane jabarkan ya. Jadi pertama, Igarashi Genta yang kocak. Terus juga ceroboh dan juga suka bikin video. Ya, yang seperti biasa kalian lihat di episode Revise itu pertama ya. Dan kedua, Igarashi Genta yang serius. Jadi ketika si Vale ini hendak melukai Igarashi bersaudara, si Genta ini tuh punya sikap untuk melindungi dan juga cukup tegas. Tiba-tiba kan tangannya si Vale-nya itu dihentikan terus kan Yamero Vale. Suaranya tuh kayak beda gitu, kayak lebih tegas gitu. Dan ketiga, yaitu ketika dirasukin si Vale. Ya udah, itu teman-teman ya. Notice nggak kalian ya? Jadi jika diceritanya dulu, apa mungkin kepribadian aslinya ini kepribadiannya yang kedua, yang tegas itu teman-teman ya, yang ingin melindungi anak-anaknya dia gitu teman-teman ya. Ini masih jadi pertanyaan juga ya. Sekali lagi ini masih prediksi juga dan analisa. Nah makanya Anda juga nggak sabar untuk nonton spin-off-nya nanti, yaitu si Revise Legacy Kamarader Vale. Mendengar tambahan cerita di episode ini juga berasa bakalan dark banget gitu spin-off-nya ya. Dan cast-nya juga sudah diumumkan. Jadi bukan Igarashi Genta sekarang, bukan Yukimi sekarang teman-teman ya. Aktornya namanya Masanari Wada yang akan berperan sebagai Junpei Shiranami aka Igarashi Genta, teman-teman. Dan yang kejutan ini ya, yaitu Sakurako Okubo, Hami ya, Chameleon Green di Kyuranger yang akan berperan sebagai Yukimi Igarashi muda. Pas Anda lihat aktornya ini ya, teman-teman, itu si Masanari Wada ya, si Junpei Shiranaminya keren dan ganteng loh kalau Anda lihat ya. Dan langsung research kan profilnya, ternyata dia pemain itu ya, stage show gitu teman-teman ya. Yang bakal berperan sebagai Genta muda akan namanya dulu, yaitu si Junpei Shiranami. Dan yang paling mengejutkan seperti yang Anda bilang, yaitu yang jadi Kimi, yaitu si Hami Pak ya, si Sakurako ya. Aduh, yang suka jual buah di pasar ya, melon, semangka, grapefruitnya Yahut. Apa mamanya Iki juga sampai ganti wajah nih ya, soalnya sampai pemerannya juga beda, yaitu si Sakurako. Jadi ditunggulah ya teman-teman ya, 27 Maret. Seriusan gak sabar ya. Dikit lagi lah ya, akhir bulan kita tungguin teman-teman. Itu dia soal Igarashi Genta, Junpei Shiranami dan juga Kamarader Vale ya, semuanya masih seru ya untuk dijadikan bahan diskusi untuk episode kali ini. Dan sekarang lanjut pastinya yang tidak kalah hangat ya, yang harus sangat dibahas, yaitu Daiji.
yang akan menuntaskan urusannya dengan iblisnya sendiri, aka Kagero. Jadi George itu membuat item baru bernama Kuro Vice Thumb yang dapat digunakan oleh Evil maupun Life. Jadi beda dengan Bad Vice Thumb, jika menggunakan item ini salah satu dari Daiji atau Kagero itu harus menghilang. Bukan cuma menghilang teman-teman, tapi lenyap selamanya. Tuh ya, Ana underline lagi Pak. Jadi ini semacam permainan kata juga sih teman-teman ya. Kalau Ana lihat nama stemnya itu Kuro yang artinya hitam, atau bisa juga Kuro gitu, atau gagak hitam gitu. Nah, kalau Daiji yang make itemnya ya jadi Holy Wings gitu. Padahal di episode kemarin udah ada penampakan Holy Wings pas si George ini meneliti Rolling Vice Thumb. Ini tiba-tiba jadi Kuro Vice Thumb ya. Selain itu kita juga udah bisa melihat penampakan Thunder Gale Vice Thumb yang udah mulai dikembangkan juga ya. Dan as I expected, nggak terlalu bagus stemnya, apalagi foamnya. Wadidaw! Sebenarnya si George di sini nggak mau ngasih ya, cuman ada dorongan dan juga suruhan dari si Pak Akaisi, ya mau nggak mau di situ dikasih ya. Masalahnya si Bu Dokter Cantik juga lagi disandra kayak begitu pula kan ya. Dan terlihat memang Pak Akaisi ini lebih pro ke iblis, timnya iblis ya, aka ke si Kagero daripada ke si Daiji perihal ini. Jadi katanya juga Daiji hilang nggak apa-apa ya. Katanya sih demi perkembangan Daiji, tapi kalau dia hilang juga nggak apa-apa. Kagero itu bisa kerja bareng kita. Udah gila nih Pak Tua ya, memang iblis. Dan terjadilah pertarungan yang kita tunggu-tunggu teman-teman, yaitu Daiji versus Kagero, Kamen Rider Live versus Kamen Rider Evil. Jadi udah kayak Atem versus Yugi aja nih ya. Dan ternyata mereka ini berantem beneran di dunia nyata ya. Jadi bukan dalam pikiran Daiji atau gimana ya. Tapi ternyata bisa loh ya. Di sini salah satu antara Daiji dan Kagero ini dikeluarkan pakai Bad Vice Thumb yang dicap ke tubuh ya. Jadi macam Iki ngeluarin Vice dengan Rex Vice Thumb. Ternyata bisa loh kayak gitu ya. Kenapa nggak dari dulu kayak gitu? Kalau mereka tarung bareng gitu kan keren pasti ya. Evil dan Life bertarung bersama-sama lawan Deathman. Cuman baru keluarnya di sini gitu. Two Side Drivernya juga ada 2. Bad Vice Thumb-nya juga ada 2 dari George katanya ya. Jadi agak gimana gitu. Jadi kayak berasa nggak kayak eksklusif itemnya ya. Ternyata ada masalahnya itu ya, produksi masalahnya. Dan kalau coba direnungkan, pertarungan ini tuh memang harus terjadi. Dan ini tuh konklusi yang diambil sama si Daiji juga. Kalau dipikir-pikir, setelah kemarin dia tahu dia itu keturunan Gifu, terus Kagero-nya juga makin kuat dan juga beringas ya. Pengen keluar aja gitu si Kagero-nya ya, karena makin ke depannya juga kalau begini ya makin bahaya juga, jadi harus dibereskan ya. Tapi sebenarnya dari dalam lubuk hatinya si Daiji ya dia nggak mau bertarung ya. Jadi dia bilang kayaknya gue yang beresin urusan gue dengan iblis gue sendiri ya. Tapi dalam lubuk hatinya ya sebenarnya nggak mau bertarung banget gitu ya. Kagero juga udah pengen bebas sekali lagi. Jadi gimana dong ya? Yang salut juga Ana sama aktornya di sini, si Wataru Hyuga ya. Walau 2 karakter ini diperanin sama satu aktor yang sama, tapi perbedaan personalitinya ini kerasa banget ya. Jadi berasa ini tuh ya 2 karakter yang berbeda ya. Daiji yang lebih kalem, sementara Kagero ya yaitu yang beringas gitu. Dan sisanya fight-nya ini yang seru antara 2 rider ini. Kalau kita ngomongin secara stats, memang Live itu jauh lebih unggul dari Evil secara power dan lain-lain ya. Si George juga pernah ngomong kan, Daiji yang terlihat kayak masih bingung-bingung juga masih bisa menang lawan si Evil ini ya. Sebenarnya kemauan Daiji itu ya, Kagero itu tetap ada teman-temannya dalam dirinya si Daiji. Cuman mereka itu ya dalam kondisi akur-akur aja gitu. Kayak si Vice dan juga si Iki kan ya, mereka akur-akur aja gitu. Tapi Kagero-nya ya ogah kayak begitu gitu. Ih, jijik gitu. Apaan sih, jangan ngomong yang aneh-aneh kan, kayak begitu dia bilangnya. Dan ada beberapa poin dan nilai-nilai juga yang bisa kita ambil. Jadi walau 2 karakter ini tuh seperti kayak bertolak belakang, saling membenci, tapi ada sisi suportifnya juga sih menurut Ana, dimana secara tidak langsung si Daiji juga kan bertambah kuat karena si Kagero ya. Dan kalau mungkin ada yang gemes lihat si Daiji di sini kok letoy-letoy gitu, karena memang personalitinya dia ya seperti itu kan. Namanya juga bingung Pak, itu kan urusannya dengan iblisnya dia sendiri gitu ya. Terus makanya dia juga seperti itu, baik hati. Nah, cuman ini karena efeknya si Holy Wings atau si Kuro Vice Thumb, jadi mengharuskan salah satu itu menghilang. Kan secara teori kalau misalkan ya si Kagero itu mati, ya si Daiji juga mati. Sama aja kayak Vice mati, ya Iki mati. Cuman ini karena ada si Holy Wings ini ya, yang bikin kondisinya seperti itu. Salah satu itu harus menghilang. Itu ya, tebakan Anda sih kayak begitu. Epic moment itu menurut Anda pas helmetnya si Kamen Rider Evil nih hancur ya. Jadi macam permen caca teman-teman ya, terus digeprek gitu kan. Pecahnya tuh mirip kayak begitu Pak. Sampai keluar cipratan catnya juga ya. Nah, kata si produser mungkin Evil ini nggak akan kita keluarin lagi, atau mungkin nggak akan keluar lagi nih dalam waktu dekat gitu. Ya udahlah, kita hancurin aja nih helmnya ya. Biasanya kan irit gitu ya.
Ya udahlah, kita hancurin aja helmnya. Sebagai gantinya kita keluarin SHF Premium Bandai Kamen Rider Evil Bad Genome Broken Helmet Version. Kampret emang ya, sampai kejadian Bandai ya. Sampai beneran coba tag aneh, Pak. Biasanya suka gitu, Pak. Helm pecah dikit, dibikin SHF yang berbeda. Bukan part tambahan lagi, teman-teman ya, tapi dibikin ini teman-teman, figur lagi, satu lagi. Gila ya. Jadi ini pertarungan udah layaknya upacara yang penting ya. Nah, Iki juga tahu kalau adiknya kalah itu ya adiknya ngilang ya, ketar-ketir lah sebagai abang gitu. Tapi syukur nggak ikut campur ya, walau predikatnya si Iki ini adalah orang yang paling suka ikut campur se-Jepang katanya kan. Biasanya kalau ada gini, ikutan kakak. Jadi dia itu di sini lebih ke kepercayaan ke adiknya sih untuk menyelesaikan masalah ya. Dan pada akhirnya Kagero kalah, walau Daiji itu masih nggak tega teman-teman ya. Sedih sih di sini ya. Aneh juga nggak tega teman-teman ya. Jadi mayoritas penonton juga berasa sedih pas Kagero hilang. Pasti banyak yang suka soalnya sama si Kagero ya, karena keren aja soalnya ya. Kita nantikan apakah kedepannya Kagero ini masih bisa muncul lagi atau tidak ya. Jadi penasaran, padahal kan kalau si Kuro Faistam dipakai ke si Evil itu gimana tuh jadinya, formnya tuh gimana. Mungkin aja Repaint Holy Life, cuman temanya itu kelalawar lagi, gagak teman-teman ya. Oke. Kalau si Holy ini kan ya malaikat gitu. Jadi sama juga, apakah setelah Kagero menghilang, apakah ada efek ke Gifu-nya, atau ya seperti Deadman lain yang hilang atau kalah aja begitu doang. Kalau Daiji memang masih bisa berubah itu karena ada DNA Gifu dari sononya gitu ya, dari lahir Pak. Nah, si Kuro Faistam tadi pun berubah menjadi Holy Wing Faistam. Udah siap dugem tuh si Daiji ya di Jaxel. Dan akhirnya Daiji pun di sini berubah ke form baru yaitu Kamen Rider Holy Life ya. Gimmicknya cukup oke nih ya. Dan soundnya juga ya begitu, holy, holy, holy. Sekalian ikut kebaktian aja Pak. Jadi bentuk formnya juga lumayan oke menurut Ane. Cuman kalau sayapnya lagi mode normal alias nggak pakai CGI itu kenapa kayak prakarya anak SMP Pak ya. Jadi macam triplek polos. Cuman dipilok garis hitam gitu Pak ya buat gradasi. Jadi berasa flat banget gitu sayap tampilan dalamnya ya. Untuk bagian luarnya ya masih ada ininya lah, volumenya lah bisa dibilang ya. Sisanya sih keren form 1 ini sekali lagi ya. Tapi sayang fight-nya juga bentar banget. Soalnya kita baru bisa lihat fight-nya fullnya ngebantai si Orteka sebagai Kamen Rider Demons itu di episode selanjutnya. Dan sepertinya si Holy Life ini kemungkinan form akhirnya si Life teman-teman ya. Kalau nanti mungkin ada form baru lagi, hitungannya ya masuknya extra form. Soalnya biasanya patternnya si Secondary Rider itu kayak begitu ya. Jadi kayak si Falcon nih di Zero One kan, dari Rampage Falcon, tiba-tiba di akhir-akhir si Zero One mau tamat, ada lagi extra formnya yaitu si Orthoros Falcon kan. Nah itu dia ya. Jadi kita tunggulah. Soalnya pattern formnya juga takutnya berubah-berubah terus kan dari kemarin ya. Apalagi si Revise ini kan sampai upgrade form aja ada 2 gitu, ada Barit sama Volcano, terus sekarang super form ada 2, ada Thunder Gale sama si Jack Revise gitu kan. Jadi kita tunggu aja nanti kayak bagaimana ya. Yang pasti sih ini formnya banyak banget ya kalau di Revise ini ya. Nah, sekarang kita bahas soal Orteka. Nah, si Veil di sini balik lagi ke Demon's Driver ya, dan sepakatlah dalam tanda kutip ngasih kekuatannya itu ke si Orteka. Jadi ngeselin emang ya pas si Evil dan Life ini lagi asik-asiknya gelut, si Orteka kampret ini dateng kan. Datang tiba-tiba. Woi jangan ganggu, mereka lagi asik gelut ya. Itu ngeselin sih asli pas dia datang ya, ikutan dong kakak. Jadi dilawanlah sama si Iki dengan Jack Revise ya, dan secara luar biasa kuat banget ini demonsnya Pak. Luar biasa ya. Dan bisa pakai 3 genomix sekaligus teman-teman ya. Jadi ada Scorpion, Bata, sama stem baru yaitu Anomaru Karisu. Udah kayak Dopan Pak ya. Jadi ini base-nya Anomaru Karis ini tuh dari Kamen Rider Black ya. Jadi ada kayak senjata di tangan gitu. Itu keren sih menurut Ane ya. Dan beginilah kalau si Veil ini udah niat teman-teman ya. Jadi langsung terbantai akhirnya si Jack Revise ya. Ya sudah, bye-bye Jack Revise ya. Mau nggak mau ya harus dapat Thunder Gale nanti si Iki ya. Tapi episode berikutnya udah kebantai lagi si Demonsnya sama si Holy Life lah. Begitu ya. Jadi Veil juga bilang di pertarungan ini ya, bentar lagi gua akan balik lagi ke wujud gua yang dulu. Nah, ini penasaran Ana dengan kata-katanya si Veil ini ya. Apakah Veil ini tuh benar-benar ada bentuk iblisnya gitu? Dimana kan si Orteka itu juga seperti kayak ngejek si Veil kan. Lu cuman bisa mondar-mandir belt doang gitu ya. Ke Veil Driver terus ke Demon's Driver sekarang ya. Jadi ini tuh kayak menyinggung akan ada
bentuk iblis benerannya si Vel gitu ya. Anda juga penasaran kayak gimana ya. Dan suaranya juga harus tetap Suda Kenjiro pastinya yang nyuarain. Dan soal Sakura sama Ahulera sih Anda agak males bahasnya sebenarnya ya. Intinya sih Ahulera itu heran kenapa si Sakura itu bisa kuat katanya ya. Jadi pas episode kemarin ada dialog yang cukup kocak sebenarnya dari dua orang ini. Jadi Sakura itu nanya tujuan Ahulera itu apa? Ahuleranya malah nanya balik, kenapa Sakura bertarung juga gitu. Lah, sama-sama bingung. Dalangnya bingung, wayangnya bingung, penontonnya juga bingung, Pak. Jadi memang tujuan Ahulera itu membangkitkan Tuan Gifu, tapi kayak hilang arah nih karakter beberapa episode terakhir menurut Anda si Ahulera ya. Hilang pesona dan juga hilang hilang arah gitu bener-bener ya. Mau dibawa kemana nih karakter ya. Sementara Sakura ya masih lumayan menarik lah karena ya dia kan baru terkuak juga ya dimana dia itu keturunan Gifu. Jadi kita tinggal tunggu aja konklusi apa yang si Sakura ini ambil. Jadi segitu aja teman-teman pembahasannya untuk episode 26. Overall sekali lagi episode yang seru. Ini beberapa episode terakhir selalu seru ya si Revise. Jadi angkat topi lah teman-teman ya. Salut luar biasa ya, selalu seru. Terus juga bahasannya kita juga hasil ya jadi seru juga teman-teman. Ya udah, terima kasih banyak. Jadi ditunggu kelanjutannya pastinya ya teman-teman episode 27 minggu depan. Apakah akan ada sesuatu kejutan lagi? Ya pastinya kita mau lihat fight-nya si Holy Life ya. Katanya sih dengar-dengar si Vice-nya ngamuk sampai harus dihentikan sama si Sakura sama si Daiji. Tapi kita tunggu aja teman-teman ya. Dan juga semoga tidak cepat anyep juga itu si Holy Life ya. Cuman 2 episode udah beres. Sisanya jadi badut lagi kayak si Kamen Rider Life ya. Janganlah teman-teman ya, dimaksimalkan ya. Dan tinggal ditunggu aja diskusi dari kalian ya. Jadi kemarin juga Anu udah berusaha semaksimal mungkin baca komentar-komentar dari kalian semua karena episode kemarin emang seru banget. Jadi semoga tetap berlanjut pembahasannya di episode 26 ini. Jadi udah pembahasan ini Anu upload, pastinya Anu bakal baca komentar-komentar kalian semua ya. Dan sebisa mungkin Anu juga bakal bales satu persatu ya teman-teman ya. Ya itulah dia asiknya diskusi kita satu sama lain. Gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow Instagram Anu di @reza_sandre dan juga di @reza plus. Ada TikTok juga @reza_sandre dan juga jangan lupa subscribe channel kedua Anda yaitu Reza Alex. Terima kasih guys, stay safe dan juga stay healthy. Bye bye.